Selain Amerika Serikat, Inggris juga ikut membela Israel. Serangan besar-besaran Hamas yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa tak hanya mengejutkan Israel, tetapi juga para sekutu Barat. Tindakan Amerika dan Inggris ini meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, di mana para pejabat intelijen Iran dituduh merencanakan serangan mendadak Hamas terhadap Israel yang menewaskan lebih dari 7.000 orang dan lebih dari 100 orang lainnya disandra. Sekitar 250 orang dikhawatirkan telah dibantai di sebuah pesta rave di gurun di selatan negara itu yang dihadiri oleh warga Israel dan orang asing. Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih, Presiden Joe Biden berkata, "Dalam pemerintahan saya, dukungan terhadap keamanan Israel sangat kuat dan tak tergoyahkan. Kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan warganya dan mereka dapat terus membela diri." Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengutuk serangan Hamas sebagai aksi teror dan menawarkan intelijen Inggris untuk membantu Israel mengidentifikasi target-target Hamas di Gaza. Mendengar kabar serangan pasukan militer Hamas Palestina ke Israel, Amerika Serikat langsung merespon. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jenderal Purnawirawan Lloyd Austin memerintahkan kapal induk USS Gerald R. Ford CVN-77 bergerak ke pesisir Israel. Dalam berita sebelumnya, pejuang Hamas Palestina menggempur wilayah Israel lewat darat dan udara sejak Sabtu 7 Oktober 2023 malam waktu setempat. Serangan Hamas Palestina setidaknya telah membunuh lebih dari 600 warga Israel. Amerika yang merupakan sekutu terbesar Israel langsung bertindak dengan pengerahan armada kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford. Austin menyatakan, kapal induk akan membawa sejumlah bantuan menuju Laut Mediterania Timur, termasuk amunisi dan personel militer. Saya telah mengerahkan pergerakan kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat akan segera menyediakan peralatan dan sumber daya tambahan kepada pasukan pertahanan Israel, termasuk bantuan amunisi. Kapal induk Amerika Serikat juga berlayar menuju Israel bersama sejumlah kapal perang dengan kemampuan peluru kendali. Kapal-kapal perang militer Amerika Serikat yang akan tiba yakni kapal jelajah USS Normandy CG-60, kapal perusak USS 80. Komando Pusat AS CENTCOM juga memastikan akan menambah skuadron jet tempur guna memperkuat postur pertahanan di dalam daerah tersebut. Sejumlah pesawat tempur yakni MC Donald Douglas F-15 Eagle, General Dynastic F-16, Fighting Falcon, dan Vice Republic A-10 Thunderbolt. Sejumlah unit yang akan ditambah dengan alasan mempertahankan kesiapan pasukan global. Kami mengambil langkah-langkah untuk menambah skuadron pesawat tempur F-15, F-16, dan A-10 yang sudah berada di wilayah tersebut. Bunyi pernyataan Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Amerika Serikat mempertahankan kesiapan pasukan secara global untuk lebih memperkuat sikap ini jika diperlukan. Selain Amerika Serikat, Inggris juga ikut membela Israel. Serangan besar-besaran Hamas yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa tak hanya mengejutkan Israel, tetapi juga para sekutu Barat. Tindakan Amerika dan Inggris ini meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, di mana para pejabat intelijen Iran dituduh merencanakan serangan mendadak Hamas terhadap Israel yang menewaskan lebih dari 7.000 orang dan lebih dari 100 orang lainnya disandra. Sekitar 250 orang dikhawatirkan telah dibantai di sebuah pesta rave di gurun di selatan negara itu yang dihadiri oleh warga Israel dan orang asing. Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih, Presiden Joe Biden berkata, "Dalam pemerintahan saya, dukungan terhadap keamanan Israel sangat kuat dan tak tergoyahkan. Kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan warganya dan mereka dapat terus membela diri." Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengutuk serangan Hamas sebagai aksi teror dan menawarkan intelijen Inggris untuk membantu Israel mengidentifikasi target-target Hamas di Gaza. Sunak mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa
Inggris siap memberikan dukungan diplomatik atau keamanan saat dia mengadakan panggilan telepon dengan Jerman, Prancis dan Amerika Serikat pada hari Minggu untuk mengkoordinasikan respon mereka. Kanselir Jerman Olaf Scholz memperingatkan konsekuensi yang tak terkira bagi seluruh wilayah jika konflik meningkat dan mendesak kelompok-kelompok bermusuhan lainnya untuk tidak melakukan intervensi. Tanggapan Barat muncul ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap 120 sasaran Hamas di Gaza Utara, kemungkinan besar sebelum Israel melakukan invasi darat. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan sekitar 50 jet tempur menyerang lingkungan Beit Hanoun yang mereka sebut sarang teror yang digunakan oleh Hamas sebagai tempat melancarkan serangan terhadap Israel. Lebih dari 800 sasaran di jalur Gaza telah diserang oleh jet tempur Israel sejak perang dimulai. Sementara Hamas sejauh ini telah menembakkan sedikitnya 5.000 roket ke Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 413 orang tewas dan 2.300 orang terluka dalam serangan balasan Israel pada hari Minggu. Lusinan tank Israel terlihat menuju perbatasan Gaza pada hari Minggu, bukti lebih lanjut bahwa serangan darat besar-besaran akan segera terjadi. Namun, pasukan tampaknya masih memerangi Hamas di Israel hingga Minggu malam. Setidaknya 100 orang sandera Israel termasuk anak-anak kecil dan orang tua dibawa ke Gaza setelah kelompok Hamas menyerbu melintasi perbatasan dan membantai warga sipil di sana. Hamas membenarkan bahwa mereka telah menyebarkan para sandera ke seluruh jalur Gaza sebagian perisai manusia dengan harapan dapat menghalangi serangan udara atau serangan darat besar-besaran Israel. Dipastikan juga bahwa Nathanael Jones, seorang pria Inggris berusia 20 tahun yang bertugas di IDF, termasuk di antara 700 orang yang tewas dalam serangan Hamas dan 1.864 orang lainnya terluka. Di antara korban tewas di pihak Israel adalah sekitar 50 tentara, termasuk seorang komandan unit elit hantu Israel dan banyak wajib militer muda, termasuk remaja. Ada kekhawatiran pada hari Minggu bahwa sejumlah besar warga Israel dan orang asing telah dibantai dalam satu serangan Hamas terhadap sebuah pesta rave di selatan. Ratusan orang yang hadir hilang atau dikhawatirkan tewas. Kelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat yang dikerahkan ke Mediterranean Timur termasuk USS Gerald R. Ford, sebuah kapal induk Angkatan Laut, dan 4 kapal perusak yang baru-baru ini melakukan latihan dengan pasukan Italia di Lauronia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan Pentagon juga akan meningkatkan kehadiran jet tempurnya di wilayah tersebut dan akan lebih memperkuat postur pencegahan jika diperlukan. Pada hari Minggu, pejabat keamanan Iran dituduh merencanakan serangan bersama Hamas dan memberikan persetujuan untuk melakukan serangan tersebut. Pejabat Hamas dan Hizbullah mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Iran telah mulai merencanakan serangan pada bulan Agustus. Meskipun juru bicara Hamas mengatakan kelompok tersebut bertindak sendiri, Presiden Iran juga mendesak negara-negara Muslim lainnya untuk mendukung bangsa Palestina dengan bersatu melawan Israel sehingga meningkatkan kemungkinan konflik proksi lebih lanjut. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.